Dalam perjalanan gereja Katolik, selain keempat Injil kanonik yaitu Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, dan Injil Yohanes, terdapat juga berbagai macam tulisan yang kita sebut dengan Injil-Injil palsu atau Injil-Injil apokrif. Tulisan-tulisan ini muncul dari berbagai komunitas yang memiliki pemahaman yang berbeda tentang Yesus dan ajarannya. Beberapa dari Injil ini mengandung ajaran yang menyimpang dari iman Kristiani atau iman Gereja Katolik sebagaimana diwariskan oleh para rasul. Oleh karena itu, Gereja Katolik melalui proses penegasan kanon kitab suci tidak mengakui tulisan-tulisan ini sebagai bagian dari kitab suci. Namun, mempelajari Injil-Injil palsu atau Injil-Injil apokrif dapat membantu kita untuk memahami konteks sejarah dan berbagai tantangan teologis yang dihadapi gereja perdana. Mari kita bersama-sama membahas lebih lanjut apa yang dimaksud dengan Injil-Injil palsu atau Injil-Injil apokrif, sebagaimana pengaruhnya, dan mengapa hanya keempat Injil kanonik yang diakui sebagai pewahyuan otentik tentang Yesus Kristus dan karya penyelamatannya. Injil-Injil palsu atau apokrif dan tahun penulisannya. Dalam perjalanan sejarah Gereja Katolik, terdapat banyak tulisan-tulisan atau Injil yang beredar di tengah umat Kristiani. Ada dua daftar Injil, yaitu Injil kanonik dan Injil apokrif. Daftar Injil kanonik sebagai sumber utama tentang Yesus Kristus, sedangkan Injil apokrif adalah Injil-Injil palsu. Berikut ini adalah penjelasan lebih mendalam mengenai daftar Injil kanonik dan daftar Injil apokrif, termasuk latar belakang sejarah dan alasan penerimaan atau penolakannya dalam tradisi Kristen atau tradisi Gereja Katolik. Yang pertama, daftar Injil kanonik. Keempat Injil dalam Perjanjian Baru diterima oleh Gereja Katolik karena ditulis oleh para rasul atau rekan para rasul yang memiliki hubungan langsung dengan tradisi apostolik atau tradisi para rasul. Injil-Injil ini digunakan dalam liturgi gereja mula-mula dan memiliki kesaksian yang konsisten tentang kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus. Daftar Injil kanonik antara lain: 1. Injil Matius. Injil Matius ditulis tahun 80 sampai tahun 90 Masehi. Injil Matius ditulis untuk komunitas Kristen Yahudi. Injil ini menekankan Yesus sebagai Mesias seperti yang dinubuatkan dalam Perjanjian Lama. Injil Matius banyak mengutip ayat-ayat dari kitab suci Yahudi dan menampilkan Yesus sebagai penggenap hukum Taurat. Yang kedua, Injil Markus. Injil Markus ini ditulis pada tahun 65 sampai tahun 75 Masehi. Injil Markus sebagai Injil tertua. Markus menulis narasinya dengan gaya singkat dan lugas. Fokus Injil Markus adalah pada tindakan Yesus, keajaibannya, dan perjalanannya menuju salib. Injil Markus kemungkinan besar ditulis untuk orang-orang Kristen di Roma yang sedang mengalami penganiayaan berat. Yang ketiga, Injil Lukas yang ditulis pada tahun 80 sampai tahun 90 Masehi.
Injil Lukas ditulis oleh Lukas, seorang dokter dan rekan Rasul Paulus. Injil Lukas menekankan belas kasih Yesus kepada orang miskin, kepada perempuan, dan kaum terpinggirkan. Lukas menggunakan bahasa Yunani yang berbobot tinggi dan menyusun narasinya dengan pendekatan sejarah yang sistematis. Yang keempat, Injil Yohanes ditulis tahun 90 sampai tahun 110 Masehi. Injil Yohanes berbeda dengan Injil Sinoptik, yaitu Markus, Lukas, dan Matius. Yohanes menyajikan tentang peristiwa Yesus dalam perspektif teologis yang lebih mendalam, menekankan keilahiannya sebagai firman Allah yang menjadi manusia. Baca Yohanes 1 ayat 14. Injil Yohanes ditulis dengan menggunakan gaya bahasa simbolik dan reflektif. Injil ini banyak digunakan dalam teologi Kristen. Kedua, daftar Injil apokrif. Selain keempat Injil kanonik, ada banyak tulisan lain yang mengaku berisi ajaran Yesus tetapi tidak diakui oleh Gereja Katolik, antara lain. Yang pertama, Injil Gnostisisme yang ditulis pada abad kedua dan abad ketiga Masehi. Gnostisisme adalah aliran yang berkembang di luar kekristenan dan mengajarkan bahwa keselamatan diperoleh melalui pengetahuan rahasia atau gnosis. Jelas pandangan ini adalah bidat, pandangan sesat yang bertentangan atau tidak sesuai dengan ajaran iman Gereja Katolik. Ada 4 Injil yang ditulis dalam konteks Gnostisisme atau ajaran sesat ini, antara lain. 1. Injil Thomas. Injil Thomas ini ditulis pada tahun 140 sampai tahun 180 Masehi. Injil Thomas ini tidak menguraikan tentang kehidupan Yesus, melainkan kumpulan perkataan yang diklaim berasal langsung dari Yesus. Beberapa perkataan yang mirip dengan yang ada dalam Injil kanonik, tetapi banyak juga yang bersifat esoteris atau yang bersifat rahasia, mistik, spiritual yang hanya dipahami kelompok khusus, dan ini sulit dipahami oleh konteks iman Gereja Katolik atau iman Kristiani. Yang kedua, Injil Yudas. Injil Yudas ditulis pada tahun 150 sampai tahun 180 Masehi. Injil ini ditemukan dalam bahasa Koptik pada tahun 1970-an. Injil ini menggambarkan Yudas Iskariot sebagai murid yang memahami rahasia Yesus dan berperan dalam rencana ilahi dengan mengkhianatinya. Pandangan ini bertentangan dengan ajaran Kristen atau ajaran Gereja Katolik yang melihat pengkhianatan Yudas sebagai dosa besar. Yang ketiga, Injil Filipus. Injil Filipus ini ditulis pada tahun 180 sampai 250 Masehi. Injil Filipus mengandung pengaruh gnostik yang sangat kuat dan sering dikaitkan dengan spekulasi tentang hubungan Yesus dengan Maria Magdalena. Beberapa orang menggunakan teks ini untuk mendukung teori bahwa Yesus menikah dengan Maria Magdalena, meskipun tidak ada bukti historis yang mendukung klaim itu. Yang kedua, Injil-Injil lain yang tidak diakui dalam kanon. Selain 3 Injil Gnostik, ada juga 4 Injil lain yang tidak diterima oleh Gereja Katolik karena ditulis jauh setelah zaman para rasul. 1.
Injil Petrus ditulis pada tahun 100 sampai tahun 200 Masehi. Injil Petrus ini mengandung elemen yang tidak ditemukan dalam Injil kanonik, seperti gambaran tentang Yesus keluar dari kubur bersama dua malaikat raksasa. Selain itu, Injil ini cenderung mengurangi peran Yahudi dalam penyaliban Yesus dan lebih menekankan kesalahan Romawi. Yang kedua, Injil Barnabas. Injil Barnabas ini ditulis pada abad ke-14 sampai dengan abad ke-16 Masehi. Berbeda dari teks-teks lain, Injil Barnabas tampaknya merupakan karya yang sangat terlambat dan berisi ajaran yang lebih dekat dengan Islam, seperti penolakan terhadap doktrin Trinitas dan pengakuan bahwa Yesus bukan anak Allah. Injil Barnabas ini ditulis dalam bahasa Italia. Injil Barnabas ditulis pada abad 14 sampai abad ke-16, sedangkan kanon kitab suci sudah final pada Konsili Hippo tahun 393 Masehi dan Konsili Katargo tahun 397 Masehi. Jarak waktu 10 sampai 16 abad. Yang ketiga, Injil orang Ibrani. Injil orang Ibrani ini ditulis pada tahun 100 sampai tahun 200 Masehi. Injil orang Ibrani diperkirakan digunakan oleh komunitas Kristen Yahudi. Injil ini hanya bertahan dalam kutipan-kutipan dari penulis Kristen awal dan tidak memiliki teks lengkap. Yang keempat, Injil Nikodemus atau Kisah Pilatus yang ditulis tahun 300 Masehi. Injil Nikodemus mengisahkan peristiwa setelah penyaliban Yesus, termasuk perjalanan Yesus ke dunia orang mati. Teks ini memiliki pengaruh dalam tradisi Kristen tertentu, tetapi tidak dianggap bagian dari kitab suci. Saudara, keempat Injil kanonik diterima sebagai sumber utama tentang Yesus Kristus karena memiliki kesaksian kuat dari gereja mula-mula, hubungan dengan para rasul, dan keselarasan dengan ajaran gereja Katolik atau ajaran iman Kristiani. Sementara itu, daftar Injil apokrif atau Injil-Injil palsu ditolak karena ditulis jauh setelah zaman para rasul, memiliki pengaruh ajaran-ajaran yang tidak valid, yang tidak asli, atau mengandung elemen legenda. Semoga Tuhan memberkati kita semua.